Tim nasional Indonesia babak belur dihajar Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda tepatnya kalah dengan skor 0-4. Awalnya timnas Indonesia dapat bermain baik di awal babak pertama. Namun, Jepang akhirnya berhasil mengeluarkan permainan terbaiknya dan mencetak 2 gol di babak pertama lewat Justin Hubner dan Takumi Minamino. Lalu 2 gol lagi tercipta di babak kedua gara-gara gol Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Dengan kekalahan itu, timnas Indonesia kian terpuruk di dasar klasemen grup C ya. Garuda menempati peringkat ke-6 dengan 3 poin dari 3 imbang dan 2 kekalahan. Sementara Jepang mantap di peringkat pertama dengan 13 poin, hasil dari 4 kemenangan dan 1 imbang. Timnas Indonesia secara mengejutkan tidak bermain total bertahan seperti yang diperkirakan. Skuad Garuda bermain terbuka dan bahkan beberapa kali mampu menekan pertahanan Samurai Biru, julukan timnas Jepang. Meski secara penguasaan bola Jepang sangat unggul, timnas Indonesia setidaknya mampu menciptakan 2 peluang di babak pertama. Salah satunya bahkan shot on goal saat Ragnar Oratmangon berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki di awal laga. Hingga pertengahan babak pertama, timnas Indonesia masih menahan Jepang 0-0. Namun, di menit 35 Jepang justru berhasil unggul karena gol bunuh diri Hubner. Hubner sejatinya mencoba menghalau bola, namun arah bola justru masuk ke gawang sendiri. Setelahnya, Jepang pun masih bisa menambah keunggulan. Tepatnya pada menit 40, Takumi Minamino berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Jepang mampu memaksimalkan 5 tembakan yang diciptakan di babak pertama menjadi 2 gol. Memasuki babak kedua, Jepang tampil lebih menekan. Tak heran babak kedua baru berjalan 4 menit, Samurai Biru langsung cetak gol lagi. Gol Jepang akhirnya tercipta lagi, tepatnya pada menit 69. Kali ini giliran Yukinara Sugiwara yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 0-4 tak berubah sampai laga berakhir. Timnas Indonesia gagal mencuri poin dari Jepang. Setelah Kevin Dix, kini timnas Indonesia dipastikan bakal ketambahan amunisi baru lewat pemain keturunan yang baru saja tiba di Jakarta hari ini, Rabu, 13 November 2024. Mereka adalah Tim Gepens dan Dion Marks, 2 pemain muda dari Liga Belanda tersebut terpantau sudah tiba di tanah air. Dari postingan di media sosial yang beredar, kedua pemain tersebut hadir di Indonesia bersama agen dari Indonesia, Fardi Bahdim. Menurut keterangan dari pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri disebutkan bahwa Tim Gepens dan Dion Marks bakal menjalani proses perpindahan kewarganegaraan. Ada 2 yang sedang diproses, Dion dan Tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya, diucapnya pada 9 November 2024 lalu. Meski bakal hadir di Jakarta, namun Indra belum memastikan apakah kedua pemain itu sudah sah menjadi bagian skuad Merah Putih. Karena menurutnya, yang menentukan adalah federasi, dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi, ada 2. Apakah itu bisa atau tidak, nanti tergantung proses federasi kita, katanya. Upaya naturalisasi kedua pemain itu disebut-sebut untuk memperkuat skuad Merah Putih U20 di laga Piala Asia yang akan diselenggarakan di Cina, Februari 2025 mendatang. Timnas sebelumnya sudah memanggil Dion di Toulon Tournament pada Juni lalu dalam rangkaian pemusatan latihan di Italia. Pemain kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat klub Nijmegen. Adapun Tim Gepens saat ini membela klub FC Ermeng di Belanda. Pemain berusia 19 tahun itu telah tampil di berbagai laga di level U18 dan U21, seperti Keuken Kampion Divisie, U18 Division, dan Eredivisie. Andai proses naturalisasi Tim Gepens dan Dion Marks rampung, maka timnas Indonesia ketambahan 3 pemain keturunan baru bulan ini. Sebelumnya pada Jumat, 8 November 2024, lalu, skuad Garuda resmi ketambahan Kevin Dix yang sah menjadi WNI setelah mengambil sumpah dan janji kewarganegaraan di Copenhagen, Denmark. Kehadiran Kevin Dix bakal jadi amunisi berharga timnas Indonesia senior yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan konfirmasi. Ia menjamin Kevin Dix akan bermain dengan timnya menghadapi Jepang.
Kevin Dix baru sampai di Indonesia pada Selasa, 12 November 2024. Ia langsung mengikuti latihan bersama skuad Garuda di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada petang harinya. Kevin Dix akan menjadi pengganti Mees Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu tidak dilepas FC Twente ke timnas Indonesia karena cedera hamstring. Tidak usah khawatir, Kevin Dix akan dimainkan 100%, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan di Stadion Madia. Lebih lanjutnya, Shin Tae-yong juga memuji kekuatan Jepang. Ia menganggap Samurai Biru sebagai yang terbaik di Asia dan nomor 1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua pemain baru saja bergabung dan ini harinya persiapan dan antisipasi lawan dengan baik, itu tutur Shin Tae-yong. Seperti yang kita tahu, tim Jepang terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong. Seperti yang saya bicarakan, di grup ini Jepang terbaik dan nomor 1 di Asia. Tim Jepang ini pelatih Hajime Moriyasu tampil dengan baik, Shin Tae-yong menjelaskan. Organisasi dengan baik dan kita harus mempersiapkan ini dengan benar-benar. Aika, hasil bisa berubah dan saya tidak bisa memprediksi hasilnya, imbu Shin Tae-yong. Kevin Dix langsung ikut sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih merasa lelah karena perjalanan jauh, Dix langsung menggeber latihan dengan para pemain timnas Indonesia. Momen menarik juga terjadi sebelum skuad Garuda memulai latihan, di mana Dix memperkenalkan diri di tengah-tengah pemain. Setelah itu, mereka memulai latihan dengan berlari memutari lapangan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, Dix mendapat pelukan hangat dari pelatih Shin Tae-yong di hotel tempat tim menginap. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Bintang veteran timnas Jepang, Yuto Nagatomo memprediksi laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal jadi laga yang sulit. Di atas kertas, Jepang yang saat ini ada di posisi 15 dunia layak untuk diunggulkan lawan timnas Indonesia yang saat ini ada di peringkat 130 dunia. Namun Nagatomo tak melihat kekuatan kedua tim benar-benar memiliki perbedaan besar seperti jarak ranking kedua tim. Nagatomo justru tanpa ragu menyebut timnas Indonesia makin berkembang. Hal itu yang membuat skuad Garuda dinilai bakal menghadirkan perlawanan sengit. Tingkat permainan tim Indonesia semakin berkembang. Saya tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Seperti yang kita lihat di sini, ada banyak minat dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Saya sangat menantikannya, ditutur Nagatomo seusai latihan perdana timnas Jepang di Jakarta, Senin, 11 November 2024. Nagatomo juga memberikan pujian pada antusiasme supporter Indonesia. Jepang yang bakal jadi lawan skuad Garuda mendapat sambutan luar biasa. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar, Anda datang ke bandara dan menyambut kami. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, ujar Nagatomo. Yuto Nagatomo saat ini sudah berusia 38 tahun. Kiprahnya yang paling dikenang adalah saat jadi bagian Inter Milan untuk kurun waktu yang terbilang lama, yaitu 2011 hingga 2018. Selain itu ia juga sempat membela Galatasaray dan Marseille. Jepang saat ini jadi pemuncak klasemen grup C dengan nilai 10. Sedangkan timnas Indonesia ada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dipastikan bermain dengan FC Twente saat melawan Ajax Amsterdam dan berpeluang membela timnas Indonesia karena tidak jadi cedera. Kabar gembira datang kepada para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, bek andalan timnas Indonesia, Mees Hilgers, dipastikan tidak mengalami cedera serius. Hal itu bisa dilihat dari nama Mees Hilgers yang masuk starting lineup FC Twente melawan Ajax Amsterdam dalam lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Hilgers dipastikan akan bermain sejak menit pertama dan mengawal lini belakang The Tukers. Munculnya nama Hilgers dalam lineup FC Twente jelas menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, bek berdarah Manado itu memang dikabarkan mengalami cedera hamstring. Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Willem II pada laga pekan ke-11 Liga Belanda 2024 hingga 2025 di Stadion Koning Willem II, Tilburg, 2 November 2024. Dalam laga itu, Mees Hilgers bermain sejak menit pertama, namun ditarik keluar pada awal babak kedua.
Mads Hilgers juga absen saat FC Twente melawan OGC Nice pada pertandingan pekan keempat Liga Eropa 2024 hingga 2025 di Allianz Riviera, Nice, 7 November 2024. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, bahkan sempat memberi kabar soal kondisi Hilgers. Sumarji sempat memastikan bahwa bek berusia 23 tahun itu akan absen saat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebelumnya, nama Hilgers masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Hilgers diharapkan tidak menerima cedera parah saat melawan Ajax Amsterdam. Setelah resmi kedatangan Kevin Dix yang baru menyelesaikan naturalisasi, timnas Indonesia dikabarkan semakin dekat dengan kehadiran striker baru. Top skor Liga Belanda itu bahkan sangat percaya diri mengatakan jika dirinya akan segera disahkan sebagai pemain timnas Indonesia pada tahun 2025 nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja merampungkan proses naturalisasi terhadap pemain asal Belanda keturunan Ambon, Maluku yaitu Kevin Dix. Bersama dua pemain timnas putri yaitu Noah Johanna Christina Cornelia Laatomu dan Estella Raquel Loupati, mereka resmi disumpah sebagai WNI, Jumat malam, 9 November 2024. Setelah menaturalisasi Kevin Dix, PSSI tampaknya masih belum berhenti berburu pemain keturunan susunya di Belanda untuk timnas Indonesia. Apalagi, Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam rapat paripurna bersama Komisi X DPR RI mengungkapkan jika pihaknya masih akan menambah pemain naturalisasi lagi. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sampai saat ini pelatih Shin Tae-yong masih belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi sektor serang timnas Indonesia. Maka dari itu, sejumlah rumor bermunculan terkait siapa sosok striker keturunan Belanda yang kini tengah didekati oleh timnas Indonesia melalui PSSI. Satu nama yang kemungkinannya paling kuat muncul ke permukaan yaitu Mauro Zijlstra, striker keturunan Bandung yang pernah menempati ranking kedua top skor Liga Belanda. Musim lalu, ia mengoleksi 8 gol dan 1 assist dari 12 kali penampilan bersama NEC Nijmegen U21. Kini, ia mencoba peruntungan di FC Volendam. Rumor semakin dekatnya Mauro Zijlstra ke timnas Indonesia dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Kabar ini ia terima dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Mauro Zijlstra saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI. Karena saat aku bertemu dengan Pak Arya Sinulinga, Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI. Semua dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu, ujarnya. Namun, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa proses naturalisasi Mauro Zijlstra sedikit terhambat lantaran agenda timnas Indonesia di Piala Asia U20 pada awal 2025. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 akan berlangsung mulai 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Timnas Indonesia menargetkan finish 4 besar demi lolos Piala Dunia U20. Proses naturalisasinya saat ini harus menunggu sebentar, karena pemain U20 Timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka bermain di Piala Asia, paparnya. Sebelumnya, Mauro Zijlstra pernah mengatakan kalau dirinya hampir menyelesaikan proses naturalisasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Aku tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, jelas Mauro Zijlstra dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Tapi, Mauro Zijlstra belum bisa mengungkapkan kapan waktu yang pasti terkait proses naturalisasinya diselesaikan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia akan tetap mengincar poin dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Tim Merah Putih akan menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan matchday kelima dan ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertemu Jepang pada Jumat, 15 November 2024, dan Arab pada Selasa, 19 November 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski menghadapi tim-tim kuat Asia, Erick optimis timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong bisa mendekati target 15 poin yang telah ditetapkan sebelumnya. Media sepertinya yang lebih mengerti soal target poin, yang lebih jago memprediksi media, kalau kita hanya kerja keras. Tapi kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin. Karena waktu itu kan saya sampaikan 15 poin untuk 10 pertandingan. Kali ini kita 4 pertandingan meraih 3 poin, artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin 12 poin, ujar Erick di sela memantau kondisi rumput SUGBK, Jakarta, Jumat, 7 November 2024. Dalam 4 pertandingan sebelumnya di grup C, Indonesia mengumpulkan 3 poin dari 3 hasil imbang lawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain.
serta 1 kekalahan saat melawat ke markas Cina. Sementara itu, tim Samurai Biru kini masih kokoh memimpin klasemen sementara grup C dengan 10 poin yang diraih dari hasil 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Erik menekankan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 tetap menjadi prioritas utama PSSI. Erik menyebut tidak ada perbedaan target untuk seluruh tim nasional, baik itu senior maupun kelompok umur. Dalam evaluasi saya kepada Coach Nova Arianto, Coach Indra Syafri, dan Coach STY sama saja targetnya. Coach Nova meloloskan ke Piala Dunia, Coach Indra sama, Coach STY targetnya sama Piala Dunia. Saya tidak membedakan siapapun pelatihnya, tegas Erik. Erik juga senang saat ini PSSI mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal itu menunjukkan kepercayaan publik terhadap PSSI yang semakin membaik. Erik juga terus mengupayakan yang terbaik untuk PSSI dan Timnas agar semua pihak merasa senang. Ini belum pernah terjadi PSSI mendapat kepercayaan seperti ini dari publik. Ada sponsor susu, minuman, perusahaan finance, aksiar, dan tiketing. Ini membuktikan ketika PSSI bekerja secara profesional dan transparan, semua pihak merasa senang. Pemerintah happy, masyarakat happy, sponsor dari pihak swasta happy, ucap Erik. Meski demikian, Erik menegaskan PSSI tidak boleh cepat puas. Dengan keberhasilan PSSI saat ini, semua mata akan tertuju pada PSSI, dan harapan masyarakat pastinya lebih tinggi lagi. PSSI tidak boleh puas, tidak boleh cepat ngos-ngosan, harus terus berpacu lagi, kuat lagi. Karena semua mata sangat menyorot kepada sepak bola dan ekspektasi masyarakat akan sangat tinggi, ujar Erik. 3 penyerang keturunan yang menjadi buruan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan beberapa penyerang yang masuk radar PSSI masih dalam proses. Ya, kita tetap dalam proses. Striker kita masih dalam proses, kata Yunus Nusi kepada awak media. Kami belum bisa mengumumkan namanya. Sebab, kita agak menemui beberapa hambatan untuk mencari striker yang berdarah Indonesia, dilanjut mantan anggota Exco PSSI ini. Meski tidak mengungkap siapa saja penyerang yang dalam proses, sudah dapat diterka siapa-siapa saja penyerang yang dimaksud Yunus Nusi. Pertama ada nama Mauro Zylstra. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zylstra mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Mauro Zylstra medio Agustus 2024. Namun, hingga PSSI memperkenalkan Mees Hilgers, Eliano Rogers sampai Kevin Dix sebagai calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zylstra tak kunjung mendarat di tanah air. Saat ini, Mauro Zylstra berstatus penyerang FC Volendam U21. Berusia 19 tahun dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro Zylstra muncul sebagai bomber mematikan Timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfermarkt, Mauro Zylstra telah mengemas 2 gol dan 1 assist dari 3 penampilan bersama FC Volendam U21. Kedua ada nama Ula Romeni. Sejak Maret 2024, PSSI sudah mendekati penyerang FC Utrecht yang satu ini. Namun, sampai sejauh ini Ula Romeni belum mengiyakan gabung Timnas Indonesia sekalipun sudah dibujuk sang rekan, Ragnar Oratmangoen. Bersama FC Utrecht musim ini, Ula Romeni tampil oke. Dari 9 laga Eredivisie 2024 hingga 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 2 gol. Dan terakhir ada nama Miliano Jonathans. Miliano Jonathans saat ini berstatus runner-up top skor Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Dari 13 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Miliano Jonathans mengemas 8 gol dan 3 assist. Pesepak bola 20 tahun yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini, hanya kalah 1 bola dari top skor sementara yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edah Chori. Miliano Jonathans mengaku sudah dihubungi PSSI, dan akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Tim nasional Indonesia patut berbangga dengan pencapaian rekor baru di dunia sepak bola, seusai sejajar dengan 5 negara terkuat di Asia. Pengamat sepak bola, Akmal Marhali mengatakan Timnas Indonesia saat ini menunjukkan kualitas yang sangat baik. Dia menuturkan bahwa Timnas Indonesia bisa sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Korea Selatan. Rekor Timnas Indonesia sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan. Tulis Akmal di Instagram pribadinya dilansir Selasa, 5 November 2024. Menurut Akmal, pencapaian sepak bola Indonesia itu patut diperhitungkan hingga sekarang. Sebab, dia mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang sukses meloloskan 3 skuad ke Piala Asia. Mulai dari Timnas Senior, Timnas U20, dan Timnas U17. Bahkan,
Di Asia, Indonesia sejajar dengan 8 negara elit sepak bola yang meloloskan 3 timnasnya. Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Iran, Uzbekistan, Korea Utara, dan Cina, jelasnya. Akmal menilai pencapaian atlet sepak bola Indonesia itu patut dibanggakan. Oleh karena itu, dia menyebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia mesti diperhitungkan dengan baik, prestasi yang membanggakan. Tinggal bagaimana menyiapkan diri secara maksimal untuk lolos ke Piala Dunia, kata dia. Selain itu, Akmal mengatakan timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong memang berat untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Sebab, dia menuturkan hal tersebut masih mungkin ditembus skuad Garuda bersama Shin Tae-yong. Mulai dari timnas senior yang dilatih Shin Tae-yong yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Untuk lolos langsung sangat berat. Tapi, buat lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Syaratnya, kalahkan Bahrain dan Cina saat menjadi tuan rumah, paparnya. Sementara itu, Akmal Marhali turut menyoroti persiapan timnas Indonesia U20 di bawah kepemimpinan pelatih Indra Syafri dan timnas Indonesia U17 bersama pelatih Nova Arianto. Dia mengungkapkan timnas junior itu bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 dan U17 sekaligus. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Keputusan pemberian status kewarganegaraan untuk Kevin Dix diambil dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dengan begitu, proses naturalisasi Dix akan berlanjut tahap rapat paripurna DPR RI yang biasanya berlangsung hari Selasa. Setelah itu, berkas akan dibawa ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan keputusan Presiden RI dalam hal ini Prabowo Subianto. Dari sana, Dix baru akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Terakhir, ia harus melewati proses perpindahan federasi untuk bisa membela timnas Indonesia. PSSI menargetkan seluruh proses itu rampung sebelum laga kontra timnas Arab Saudi. Dengan demikian, Dix bisa didaftarkan untuk pertandingan yang berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekjen Yunus Nusi mengatakan harapan PSSI agar Komisi 13 DPR RI bisa mengabulkan permohonan proses naturalisasi tersebut, dibunyi pengumuman di situs resmi PSSI. Apalagi Kevin Dix bisa melakukan debut melawan Arab Saudi pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, diimbu pengumuman itu. Dengan waktu kurang dari 2 pekan, patut dinanti apakah proses naturalisasi Dix bisa rampung secepat mungkin atau tidak. Sebab, waktunya terlalu mepet. Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024 pada akhir tahun ini dan pelatih Shin Tae-yong telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan mengandalkan pemain di bawah usia 22 tahun. Skuad Garuda sedang fokus tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini, dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kedua laga digelar di Stadion Gelora Bung Karno, dengan timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Hanya beberapa pekan kemudian, skuad Garuda akan kembali ke lapangan untuk Piala AFF 2024, yang akan dimulai pada Desember 2024. Namun, karena ajang ini berada di luar jendela FIFA, alias FIFA Matchday, maka klub tidak berkewajiban untuk melepas para pemainnya jika dipanggil tim nasional. Para pemain senior yang jadi andalan di klubnya, seperti mereka yang berkarir abroad, pun sulit melepas para pemainnya. Oleh karena itu, pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya akan mengandalkan pemain dari tim U22 untuk ajang ini. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, kata ST kepada para wartawan di FX Sudirman dalam acara Trofi Tour Piala AFF 2024. Sejatinya, tidak ada aturan mengenai hal itu dari AFF, namun Shin Tae-yong memilih untuk memberi kesempatan kepada para pemain mudanya untuk berkembang. Kendati demikian, sang pelatih asal Korea Selatan mengaku tetap ingin memperebutkan trofi Piala AFF 2024, setidaknya mencapai final. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF, tambah Shin Tae-yong. Dia tetap bisa memanggil para pemain abroad yang berusia di atas 22 tahun, tentunya.
Namun, mempertimbangkan pernyataannya di atas, maka mari beranggapan bahwa Shin Tae-yong akan mengandalkan pemain berusia maksimal 22 tahun sepenuhnya. Di bawah Mister Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan kiper bintangnya, Hernando Ari, yang kini berusia tepat 22 tahun. Bintang AC Milan Tijani Reijers akhirnya mau berbicara jujur soal perasaan sebenarnya terhadap timnas Indonesia yang juga tempat asal dari sang ibu. Padahal, Tijani Reijers pernah menolak timnas Indonesia beberapa waktu lalu dan terbukti kini dirinya tak tergantikan di lini tengah tim Belanda.